Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 240600036. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang bab 9 pengantar fluktuasi ekonomi. 9.1 Fakta tentang siklus bisnis. Pada presentasi ini akan dibahas mengenai fluktuasi ekonomi yang merupakan salah satu topik penting dalam ilmu makroekonomi. Fluktuasi ekonomi menggambarkan kondisi ketika kegiatan ekonomi suatu negara tidak selalu stabil, tetapi mengalami perubahan naik dan turun dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui berbagai indikator ekonomi seperti tingkat produksi, pendapatan nasional, konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, serta tingkat pengangguran. Dalam kajian makroekonomi, perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi secara berulang ini dikenal dengan istilah siklus bisnis atau business cycle. Melalui pembahasan bab ini, kita akan memahami fakta-fakta mengenai siklus bisnis, hubungan antara output dan pengangguran, serta bagaimana para ekonom menggunakan berbagai indikator ekonomi untuk memprediksi perubahan aktivitas ekonomi di masa depan. A. GDP dan komponennya. GDP merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara. Dengan GDP dapat menunjukkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu. Dalam makroekonomi, GDP terdiri dari 4 komponen utama, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Perubahan pada komponen-komponen tersebut dapat mempengaruhi tingkat produksi nasional dan menjadi salah satu penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi. Pada gambar yang ada di PPT, gambar tersebut merupakan kurva pertumbuhan pada konsumsi dan investasi. Grafik pertumbuhan konsumsi dan investasi biasanya digunakan untuk menunjukkan perbedaan stabilitas kedua komponen tersebut. Konsumsi cenderung berubah secara relatif stabil dari waktu ke waktu, sedangkan investasi mengalami perubahan yang jauh lebih besar. Ketika ekonomi tumbuh, investasi biasanya meningkat dengan cepat, tetapi ketika terjadi resesi, investasi dapat menurun secara tajam. B. Pengangguran dan hukum Okun. Hukum Okun menjelaskan hubungan antara perubahan output ekonomi dengan perubahan tingkat pengangguran. Ketika perekonomian mengalami pertumbuhan dan produksi yang meningkat, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi menurun, perusahaan mengurangi produktivitas dan jumlah tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran meningkat. Terlihat pada kurva di samping, pada kurva ini menjelaskan kurva hukum Okun. Hubungan ini biasanya digambarkan dalam kurva hukum Okun yang menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan output dan tingkat pengangguran. Grafik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran, sedangkan perlambatan ekonomi cenderung menyebabkan peningkatan pengangguran. C. Indikator-indikator ekonomi utama. Para ekonom menggunakan berbagai indikator ekonomi yang memperkirakan perubahan aktivitas perekonomian di masa depan. Indikator ini sering disebut sebagai leading indicator karena dapat memberikan sinyal awal mengenai arah perkembangan ekonomi sebelum perubahan tersebut benar-benar terjadi. Ada 10 indikator yang sering digunakan antara lain. 1. Rata-rata kerja mingguan di kantor manufaktur, yaitu indikator yang menunjukkan tingkat aktivitas produksi di industri. Jika jam kerja meningkat, biasanya perusahaan sedang meningkatkan produksi karena permintaan yang meningkat. Yang kedua, klaim awal tunjangan pengangguran, yaitu jumlah pekerja yang baru mengajukan bantuan pengangguran. Peningkatan klaim ini biasanya menandakan kondisi pasar tenaga kerja yang sedang melemah. 3. Pesanan baru untuk barang konsumsi dan bahan baku, yaitu indikator yang menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk industri sehingga dapat menjadi tanda pertumbuhan produksi di masa depan. 4. Pesanan produk untuk barang modal, yaitu indikator yang mencerminkan rencana investasi perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi melalui pembelian mesin atau peralatan baru. 5. Indeks kinerja pemasok,
yaitu indikator yang menunjukkan kecepatan pengiriman barang oleh pemasok. Jika pengiriman melambat karena tingginya permintaan, hal tersebut biasanya menandakan aktivitas ekonomi yang sedang meningkat. 6. Izin pembangunan perumahan baru, yaitu indikator yang mencerminkan aktivitas sektor konstruksi serta tingkat permintaan terhadap properti dan perumahan. 7. Indeks harga saham, yaitu indikator yang menggambarkan ekspektasi investor terhadap kondisi ekonomi di masa depan, karena harga saham sering berubah sebelum kondisi ekonomi benar-benar berubah. 8. Jumlah uang yang beredar, yaitu indikator yang menunjukkan ketersediaan uang dalam perekonomian yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. 9. Perbedaan suku bunga jangka panjang dan jangka pendek, yaitu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi pasar keuangan dan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 10. Indeks ekspektasi konsumen, yaitu indikator yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di masa depan yang dapat mempengaruhi keputusan konsumsi mereka. Dengan menganalisis berbagai indikator tersebut, para ekonom dapat memperkirakan apakah perekonomian akan mengalami pertumbuhan atau justru menuju periode perlambatan ekonomi. 9.2 Horizon waktu dalam makroekonomi. A. Bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda. Dalam jangka pendek, harga dan upah seringkali tidak langsung menyesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kondisi ini disebut sebagai kekakuan harga atau price rigidity atau sticky price, sehingga perubahan permintaan agregat dapat mempengaruhi tingkat output dan tingkat pengangguran. Misalnya, ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, perusahaan akan meningkatkan produksi dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Namun, dalam jangka panjang, harga dan upah akan menyesuaikan secara penuh terhadap perubahan kondisi ekonomi. Akibatnya, tingkat produksi tidak lagi ditentukan oleh permintaan agregat, tetapi oleh kapasitas produksi ekonomi yang dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya yang tersedia. B. Model penawaran agregat dan permintaan agregat. Untuk menjelaskan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek, para ekonom menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Model ini menggambarkan hubungan antara tingkat harga dalam perekonomian dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan agregat menunjukkan jumlah total barang dan jasa yang digunakan oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri pada berbagai tingkat harga. Sementara itu, penawaran agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang bersedia diproduksi oleh perusahaan dalam perekonomian. Interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat inilah yang menentukan tingkat output dan tingkat harga dalam perekonomian serta membantu menjelaskan terjadinya fluktuasi ekonomi. 9.3 Permintaan agregat. A. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Persamaan kuantitas uang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar dan permintaan agregat dalam perekonomian. Persamaan ini ditulis sebagai M dikali V dikali sama dengan P dikali Y, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output atau pendapatan nasional. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai total transaksi dalam perekonomian sama dengan jumlah uang yang beredar dikali dengan kecepatan peredarannya. Jika uang yang beredar meningkat sementara kecepatan peredaran uangnya relatif tetap, maka tingkat pengeluaran dalam perekonomian juga akan meningkat sehingga permintaan agregat akan bertambah. B. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Kurva permintaan agregat miring ke bawah karena adanya hubungan antara tingkat harga dan daya beli uang yang dimiliki masyarakat. Ketika tingkat harga menurun, nilai real uang yang dipegang oleh masyarakat meningkat sehingga daya beli mereka menjadi lebih besar. Dengan meningkatnya daya beli tersebut, masyarakat akan meningkatkan konsumsi dan perusahaan cenderung meningkatkan investasi. Akibatnya, jumlah barang dan jasa yang diminta dalam perekonomian meningkat. Sebaliknya, ketika tingkat harga meningkat, nilai uang real menurun sehingga daya beli masyarakat berkurang dan permintaan terhadap barang dan jasa menjadi lebih kecil. Inilah yang menyebabkan kurva permintaan agregat menjadi
miring negatif. 9.4 Penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply dalam kurung AS menunjukkan jumlah total barang dan jasa yang tersedia diproduksi oleh perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Dalam analisis makroekonomi, penawaran agregat dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran agregat jangka panjang dan penawaran agregat jangka pendek. Perbedaan ini terjadi karena dalam jangka pendek, harga dan upah tidak selalu menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sebaliknya, dalam jangka panjang, harga dan upah bersifat fleksibel, sehingga produksi ekonomi kembali pada tingkat normal yang ditentukan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat vertikal. Dalam jangka panjang, jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya alam. Tingkat harga tidak mempengaruhi jumlah produksi dalam jangka panjang karena harga dan upah telah menyesuaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, seperti pada kurva di samping, kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS digambarkan vertikal pada tingkat output potensial atau output alamiah. Pada grafik sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah output atau pendapatan nasional. Bentuk kurva yang vertikal menunjukkan bahwa berapapun tingkat harga yang terjadi dalam perekonomian, jumlah output tetap berada pada tingkat output potensial. B. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat horizontal. Dalam jangka pendek, banyak harga dan upah yang bersifat kaku atau tidak langsung berubah ketika kondisi ekonomi berubah, karena harga belum menyesuaikan sepenuhnya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi ketika permintaan meningkat tanpa harus langsung menaikkan harga. Oleh karena itu, kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS sering digambarkan mendatar atau horizontal seperti pada grafik berikut. Pada grafik tersebut, sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah output. Bentuk kurva yang horizontal menunjukkan bahwa pada tingkat harga tertentu, perusahaan bersedia memproduksi lebih banyak barang dan jasa ketika permintaan meningkat. C. Dari jangka pendek ke jangka panjang. Ketika terjadi perubahan dalam permintaan agregat, perekonomian tidak langsung mencapai kondisi keseimbangan baru, melainkan melalui proses penyesuaian bertahap dari keseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Dalam tahap awal, penurunan permintaan agregat akan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. Perusahaan mengalami penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi, sehingga mereka merespon dengan mengurangi jumlah produksi. Akibatnya, tingkat output nasional menurun dan pengangguran meningkat karena perusahaan juga mengurangi penggunaan tenaga kerja. Dalam kerangka analisis makroekonomi, kondisi ini digambarkan melalui pergeseran kurva permintaan agregat atau AD ke kiri. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat harga, jumlah barang dan jasa yang dalam perekonomian menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Pada titik keseimbangan jangka pendek yang baru, output berada di bawah tingkat output potensial yang mencerminkan adanya kesenjangan resesi. Namun, kondisi ini tidak berlangsung secara permanen. Seiring berjalannya waktu, mekanisme pasar mulai bekerja untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi akan menekan pertumbuhan upah nominal, bahkan dapat menyebabkan penurunan upah. Selain itu, harga-harga barang dan jasa juga cenderung menurun akibat lemahnya permintaan. Penurunan biaya produksi, khususnya dari sisi upah, akan mendorong perusahaan untuk kembali meningkatkan produksi secara bertahap. Proses penyesuaian ini tercermin dalam pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS ke kanan.
hingga akhirnya perekonomian kembali mencapai keseimbangan jangka panjang pada kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS. Pada titik ini output kembali ke tingkat potensial dan tingkat pengangguran kembali ke tingkat alamiah atau natural rate of unemployment. 9.5 Kebijakan stabilisasi. Guncangan pada permintaan agregat. Guncangan pada permintaan agregat terjadi ketika total pengeluaran dalam perekonomian mengalami perubahan yang signifikan dan tiba-tiba, baik meningkat ataupun menurun. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter, perubahan ekspektasi masyarakat, maupun kondisi ekonomi secara global. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar atau penurunan pajak secara mendadak dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi dan investasi naik dan mendorong permintaan agregat ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, penurunan kepercayaan konsumen, ketidakpastian ekonomi, atau kebijakan pengetatan moneter seperti kenaikan suku bunga dapat menurunkan minat konsumsi dan investasi, sehingga permintaan agregat melemah. Dalam jangka pendek, guncangan ini berdampak langsung pada tingkat produksi dan pengangguran. Perusahaan akan merespon peningkatan permintaan dengan menambah produksi dan tenaga kerja, sehingga output meningkat dan pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika permintaan menurun, perusahaan akan mengurangi produksi dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan peningkatan pengangguran. Namun, pada tahap awal ini, harga dan upah biasanya belum sepenuhnya menyesuaikan karena adanya kekakuan dalam perekonomian. Seiringnya waktu, penyesuaian harga dan upah akan terjadi yang membantu perekonomian bergerak menuju keseimbangan jangka panjang. Dalam konteks kebijakan stabilisasi, pemerintahan dan bank sentral dapat berperan aktif untuk meredam fluktuasi ini. Kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak dapat digunakan untuk mengatasi penurunan permintaan agregat. Sementara itu, kebijakan moneter ekspansif seperti penurunan suku bunga atau peningkatan jumlah uang yang beredar dapat mendorong investasi dan konsumsi. Sebaliknya, permintaan agregat meningkat terlalu cepat dan menimbulkan tekanan inflasi. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan kontraktif untuk menjelaskan dan menjaga stabilitas harga. B. Guncangan pada penawaran agregat. Guncangan pada penawaran agregat terjadi ketika kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa mengalami gangguan. Guncangan ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti kenaikan harga bahan baku, seperti misalnya minyak, bencana alam, kondisi geopolitik, perubahan kebijakan yang mempengaruhi biaya produksi, atau penurunan produksi akibat gangguan teknologi. Ketika biaya produksi meningkat secara signifikan, perusahaan cenderung mengurangi jumlah produksi karena biaya yang harus ditanggung lebih besar, sehingga penawaran agregat menurun. Dampak dari guncangan penawaran agregat biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan guncangan pemerintah, maksudnya permintaan. Dalam banyak kasus, perekonomian dapat mengalami kondisi yang disebut stagflasi, yaitu kombinasi antara inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah atau bahkan negatif. Harga barang dan jasa meningkat karena biaya produksi yang naik, sementara output menurun karena perusahaan mengurangi produksi. Kondisi ini juga sering disebut sebagai meningkatnya pengangguran, sehingga menciptakan tekanan ekonomi yang cukup berat bagi masyarakat. Kebijakan stabilisasi untuk menghadapi guncangan penawaran agregat cenderung lebih sulit dilakukan karena penyebabnya sering kali berada di luar kendali langsung pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap dapat mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampaknya. Misalnya, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk menekan biaya produksi, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti energi dan pangan.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengatur harga atau memberikan insentif bagi pelaku usaha agar tetap mempertahankan tingkat produksi. Dalam jangka menengah hingga jangka panjang, upaya peningkatan produktivitas menjadi kunci penting dalam mengatasi guncangan penawaran agregat. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi dalam teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta reformasi kebijakan yang mendukung efisiensi ekonomi. Dengan demikian, meskipun guncangan penawaran dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar dalam jangka pendek, perekonomian tetap memiliki peluang untuk pulih dan tumbuh kembali melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Nah, terakhir masuklah kita kepada kesimpulan. Fluktuasi ekonomi merupakan fenomena naik turunnya aktivitas ekonomi dalam jangka pendek yang terjadi dalam bentuk siklus bisnis. Siklus bisnis dapat diamati melalui perubahan pada berbagai indikator ekonomi seperti GDP, konsumsi, investasi, dan tingkat pengangguran. Untuk memahami fluktuasi tersebut, para ekonom menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat yang menjelaskan bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian menentukan tingkat output dan tingkat harga. Dalam jangka pendek, perubahan permintaan agregat dapat mempengaruhi produksi dan kesempatan kerja. Namun, dalam jangka panjang, perekonomian akan kembali menuju tingkat output alamiah karena adanya penyesuaian harga dan upah. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi yang tepat dari pemerintah sangat penting untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian. Demikian pembahasan pengantar fluktuasi ekonomi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 24060036. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.